Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1E1220003 dari kelas A. Pada video ini saya akan membahas mengenai Python for Loops guna memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada Python for Loops ini saya akan menjelaskan berdasarkan dari materi preschool dan saya akan mempraktekannya pada aplikasi Visual Studio Code. Oke, sekarang kita langsung saja ke web dari web preschool. Python for Loops. Perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, ataupun string. Jadi, perulangan for ini tidak hanya digunakan pada bahasa pemrograman Python, bisa juga digunakan pada bahasa pemrograman lain. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam sebuah daftar. Contohnya, kita ingin mencetak setiap buah dalam daftar buah ini. Kita ingin mencetak satu-satu, apple, banana, cherry. Sekarang kita langsung saja ke prakteknya. Kita akan praktek langsung di aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah buatkan foldernya, kemudian saya sudah tambahkan file. Ekstensinya itu harus menggunakan .py. Oke, sekarang kita langsung saja ketik. Nah, pada baris pertama saya membuatkan variabel yaitu fruits yang berisikan 3 nilai data. Ada apple, banana, cherry. Pada baris kedua saya membuat perulangan for. Kemudian saya di sini menginisialkan x dalam fruits, kemudian print x. Jadi ketika kita sudah membuatkan sebuah variabel, lalu perulangannya dia itu for x in fruits. Jadi dia akan mencetak nilai data yang pertama, yaitu x. Setelah itu dia akan memprint apple. Selanjutnya dia akan melakukan lagi perulangan for, yaitu data yang kedua banana. Lalu dia akan memprint x, yaitu banana. Selanjutnya dia akan melakukan perulangan lagi, yaitu cherry. Kemudian dia akan mencetak cherry. Selanjutnya seperti itu sampai nilai data dari variabelnya itu habis. Kita lanjut lagi ke looping through a string. Jadi perulangan melalui string. Jadi string itu adalah objek yang dapat diubah, yang berisi serangkaian karakter. Contohnya, kita ingin mengulangi huruf-huruf pada kata banana. Jadi di sini kita hapuskan saja ini. For x in banana. Lalu kita run. Nah, beda dengan tadi, dia mencetak setiap kata. Nah, ini kita pertama melakukan perulangan for x in banana, kemudian print x. Dia akan mencetak satu-satu dari kata banana ini. Jadi yang pertama itu B, kemudian A, N, dan yang terakhir itu A, sampai sampai huruf-huruf dari kata banana ini berakhir. Selanjutnya lagi, the break statement atau pernyataan istirahat. Jadi dengan pernyataan break ini kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Contohnya kita ingin keluar dari X banana. Jadi caranya kita menuliskan dulu seperti tadi.
Selanjutnya for x in Floyd, kita membuatkan perulangannya dengan menginisialkan x. Pada baris ketiga kita print x, kemudian kita melakukan di sini pemisalan if x sama dengan banana, kemudian kita break. Lalu coba kita jalankan. Nah, jadi pada pernyataan break ini, contohnya, pertama kita buatkan dulu variabelnya. Itu variabel fruits yang berisi 3 nilai data. Ada apple, banana, cherry. Kemudian di sini melakukan perulangan for dengan menginisialkan x dalam fruits. Lalu dia akan print x. Dia akan mencetak yang pertama ini, nilai data yang pertama dari variabel fruits, yaitu apple. Selanjutnya, dia melakukan lagi perulangan, dia mencetak lagi data yang kedua dari variabel fruits ini, yaitu banana. Selanjutnya, setelah banana ini, di sini ada pemisalan. Jika x sama dengan banana, break. Berarti setelah banana ini dia tidak akan mencetak lagi yang selanjutnya karena sudah break. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Contohnya di sini kita ingin keluar dari perulangan ketika x adalah banana, tapi kali ini jeda terjadi sebelum percetakan. Misalnya seperti ini. Di sini kita kopikan saja, kemudian kita Alt Shift panah atas. Ctrl Alt. Di sini kita kopikan Alt panah atas. Kita pindahkan, kita break dulu lalu print. Nah, beda dengan tadi, kalau tadi print dulu lalu break, kalau ini break dulu lalu print. Jadi, pertama kita membuatkan variabelnya, kemudian perulangan voids, jadi dia akan mencetak yang pertama, apple. Kemudian, dia akan, jadi di sini kita membuatkan variabelnya itu fruits, yaitu apple, banana, cherry. Kemudian baris kedua merupakan adalah perulangan, yaitu for x in fruits. Jadi dia akan mencetak variabel data dari fruits ini. Kemudian di sini if x sama dengan banana, kan yang pertama adalah apple. Apple tidak sama dengan banana, maka tercetak print x, yaitu apple. Selanjutnya, dia melakukan lagi perulangan, yaitu dia akan mencetak data yang kedua dari variabel fruits ini, yaitu banana. Tetapi di sini ada pemisalan, karena yang kedua adalah banana, berarti if x sama dengan banana, banana sama dengan banana, berarti break. Berarti sudah selesai. Kata banana itu tidak terprint. Jadi yang terprint itu hanya yang pertama saja, yaitu apple. Sekarang kita lanjut lagi ke yang berikutnya. The continue statement atau pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan lanjutan ini, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan yang berikutnya. Misalnya, kita tidak ingin memprint kata banana. Berarti kita mengganti statementnya. Kalau tadi break, nah ini kita ganti dengan continue. Berarti langsung saja di sini kita menggantikan katanya menjadi continue karena kita ingin melanjutkan ke yang berikutnya. Nah, dengan menggunakan statement continue atau lanjutan, dia
itu akan menghentikan iterasi yang sebelumnya dan melanjutkan iterasi yang berikutnya. Nah, seperti ini. Yang pertama kan kita sudah buatkan variabel fruits. Kemudian yang kedua perulangan for x in fruits. Jadi dia akan mencetak di sini karena apple tidak sama dengan banana, berarti dia akan melanjutkan, yaitu dia akan mencetak apple yang ini. Selanjutnya lagi, dia akan melakukan perulangan lagi pada nilai data dari variabel fruit ini, banana. Karena banana sama dengan banana, berarti dia tidak cetak, karena langsung continue, berarti selanjutnya. Lalu dia melakukan perulangan lagi, yaitu for x in fruits, berarti data yang ketiga yaitu cherry. Karena cherry tidak sama dengan banana, berarti akan terprint cherry. Jadi fungsinya continue ini, saya ulangi lagi, dia menghentikan iterasi sebelumnya dan melanjutkan iterasi yang berikutnya. Selanjutnya adalah the range function atau fungsi rentang. Untuk mengulangi sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Dengan range ini, kita dapat mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Contohnya, kita menggunakan fungsi range ini. Jadi kita hapuskan saja. Kita langsung ke perulangannya. For x in range 6, lalu titik 2, enter, print x. Lalu kita run. Nah, jadi pertama itu kita melakukan perulangan for x in range 6. Jadi range-nya itu panjangnya atau jaraknya. Kemudian dia akan memprint sebanyak 6 kali dimulai dari 0. Bukan berarti range itu dari 1 sampai 6, tetapi dia akan mencetak sebanyak 6 kali. Selanjutnya lagi, dengan range itu, defaultnya itu adalah 0 itu sebagai nilai awal. Namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6 tetapi tidak termasuk 6. Contohnya di sini kita tambahkan 2,6. Lalu kita run. Nah, untuk yang 2,6 ini berarti dia dimulai dari 2 dan sebelum dari 6. Jadi hanya 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, untuk fungsi range, defaultnya adalah misalnya kita ingin menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga, 2,30,3. Kita langsung saja ke prakteknya. 2,30,3. Jadi pada contoh yang ini melakukan perulangan for x in range, jadi panjangnya yang pertama itu berarti dimulai dari 2 sampai 30, kemudian yang terakhir ini maksudnya berarti ditambah 3. Langsung saja kita run untuk melihat bagaimana prosesnya. Nah, di sini sudah tampak, jadi yang pertama itu dia akan melakukan perulangan dimulai dari 2. Lalu dia akan pada setiap statementnya itu akan selalu bertambah 3. Jadi 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, sampai seterusnya. Rentangnya itu sampai sebelum dari 30. Maka di sini ketika dia sudah di angka 29, dia itu sudah tidak melanjutkan lagi perulangan yang berikutnya, hanya sampai pada angka 29 saja. Selanjutnya lagi,
else in for loop. Jadi kata else itu dalam satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contohnya, kita ingin mencetak angka dari 0 hingga 5 dan mencetak pesan ini finally finish ketika itu perulangannya telah berakhir. Jadi contohnya seperti ini. For x in range kita ganti 6. Kemudian print x, lalu enter. Di sini kita melakukan perulangan. Kemudian di sini kita lakukan pengkondisian else. Perulangan selesai. Lalu kita run. Jadi, kata else ini bisa juga digunakan. Dia ini untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Jadi pertama, for x in range 6. Berarti dia akan mencetak dari 0 hingga 5. Saya ulangi lagi, berarti kalau 6 itu panjangnya, berapa kali dia? Bukan berarti dari 1 sampai 6, tetapi berapa banyak, berarti sebanyak 6. 0 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di sini ada pengkondisian else. Ketika perulangannya sudah sampai range 6, dia akan memprint perulangan selesai. Selanjutnya lagi, contoh blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah pernyataan break. Contohnya, misalnya di sini kita ingin perulangan ketika x bernilai 3, maka kita akan menggunakan else ini, tetapi pernyataan ini tidak akan tercetak. Dia ini menggunakan statement break. Jadi, yang pertama for x in range 6. Kemudian di sini kita melakukan pengkondisian if x sama dengan 3, break, lalu print x, kemudian else, lalu pada baris ke-5 print perulangan selesai. Jadi nantinya ini kalau sebelumnya kan tidak ada kata break, maka perulangan selesai ini akan tercetak. Namun jika kita menambahkan break, maka apa yang akan terjadi? Maka kita langsung saja lihat dengan kita run. Nah, di sini for x in range 6. Kemudian berarti dimulai dari angka 0. 0 tidak sama dengan 3. Berarti dia akan mencetak 0. Kemudian dia akan melakukan perulangan lagi. Yang kedua, yaitu 1. 1 tidak sama dengan 3, maka dia akan mencetak 1. Selanjutnya, dia akan, setelah 1 kan 2. 2 tidak sama dengan 3, maka dia akan mencetak 2. Setelah 2, dia akan, yang ketiga, berarti if x sama dengan 3, berarti apakah 3 sama dengan 3? Ya, bernilai true. Maka dia akan melakukan break, berarti selesai. Dia tidak akan mencetak 3 dan juga perulangan selesai ini tidak tercetak. Hanya sampai 0, 1, dan 2. Jadi fungsinya pernyataan break ini dia tidak akan mencetak lagi yang selanjutnya. Cukup sampai di angka 2 saja. Karena dia sudah menghentikan perulangan ketika x sama dengan 3. Selanjutnya adalah nested loop atau loop bersarang. Jadi perulangan loop ini dia itu perulangan di dalam perulangan.
Dengan inner loop akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari outer loop atau loop luar. Contohnya, kita ingin mencetak setiap kata sifat dari buah. Lalu kita akan mengetikkan di sini. Lalu kita run. Nah, jadi perulangan loop bersarang, yaitu berarti perulangan di dalam perulangan. Jadi yang pertama ada variabel age yang berisikan 3 nilai data, yaitu red, big, dan tasty. Kemudian pada baris kedua ada variabel lagi fruits yang berisikan 3 nilai data, ada apple, banana, dan cherry. Kemudian pada baris keempat kita melakukan sebuah perulangan dengan menginisialkan x di dalam age. Berarti for x in age yang berarti pertama red. Kemudian for y in fruits berarti yang kedua itu apple. Kemudian dia akan mencetak print x, y. Tadi kan yang pertama red, kemudian yang kedua itu apple. Berarti red, apple. Kemudian dia lanjut lagi for x in age, red. Kemudian for y in fruits, yaitu banana. Dia akan mengulang lagi, berarti red, banana. Sampai habis red, kemudian cherry. Ketika sudah tercetak red habis, dia akan mencetak lagi for x in age. Karena pada red sudah menghabiskan semua 3 nilai data ini, sudah mencetak semua red apple, red banana, red cherry, maka dia akan melakukan lagi perulangan big apple, big banana, big cherry. Setelah semua tercetak, dia akan melanjut lagi pada nilai data yang ketiga dari variabel age, yaitu tasty. Lalu dia akan for y in fruits berarti tasty apple, tasty banana, dan tasty cherry sampai semuanya habis. Jadi perulangan loop bersarang ini yaitu perulangan di dalam perulangan. Selanjutnya device statement atau pernyataan lulus. Jadi pada perulangan for itu tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu bisa juga for loop itu tanpa konten. Tetapi dengan kita masukkan pas itu gunanya itu untuk menghindari terjadinya error atau kesalahan. Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah menuliskan codingannya. Lalu misalnya saya ingin memprint nama saya Anissa. Lalu saya run, maka terjadi error pada indentasi yang kelima. Untuk menghindari terjadinya error ini, maka saya menambahkan pas. Lalu saya run, maka di sini karena di sini kan saya sudah hilangkan tadi print x, y, maka tidak ada statement untuk menjalankan dari variabel-variabel yang sudah kita masukkan. Maka kita menggunakan pas, dia ini untuk menghindari terjadinya error. Lalu di sini setelah pas, dia akan mencetak dari Anissa. Seperti itu. Itulah penjelasan mengenai Python for loops. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.